Sahabat, apakah kalian termasuk orang yang masih menanti dengan sabar, sekaligus penuh harap? Mungkinkah sang pemimpin bangsa yang sekarang ini benar-benar bisa menyeret gerbong rezim lama ke meja hijau? Ya, gerbong penuh warisan utang, mega proyek yang membengkak, dan jaringan korupsi yang berlapis. Mirip banget, kayak kue lapis legit. Tapi kalau lapis legit itu enak untuk dinikmati semua orang, nah kalau lapis yang ini cuma enak untuk dinikmati gerbong rezim lama doang. Betul kan guys? Bukan sekedar janji kampanye, bukan sekedar pidato heroik, tapi pertarungan nyata antara era sebelumnya yang memberi hutang dan proyek tanpa pertanggungjawaban, dan era sekarang yang memiliki kesempatan membalikkan keadaan. Lalu, apa yang akan terjadi jika gagal? Apa yang bisa rakyat peroleh jika berhasil? Dan bagaimana kita warga negara ikut bersuara supaya keberanian itu benar-benar muncul? Mari kita mulai dari titik asalnya, warisan rezim lama, proyek besar, besaran anggaran yang melambung, dan utang negara yang harus ditanggung oleh rakyat. Contoh nyata, proyek Ibu Kota Nusantara IKN. Pemerintah menetapkan anggaran sebesar sekitar 48,8 triliun untuk fase kedua, tahun 2025 sampai 2029 dari APBN. Namun realisasinya masih sangat rendah. Misalnya di 2024, realisasi untuk pembangunan infrastruktur di IKN baru mencapai sekitar 13,7% dari total alokasi. Sekarang bayangkan, ketika proyek besar dibuka lebar oleh rezim sebelumnya, siapa yang memeriksa secara serius? Siapa yang memastikan uang rakyat tidak bocor? Dan siapa yang bertanggung jawab? Jika ujungnya rakyat yang bayar hutang, sementara proyek belum optimal. Dari sini kita bisa katakan, gerbong rezim lama sudah berat, utang menumpuk, proyek tinggal janji, atau setengah jadi. Sang pemimpin bangsa saat ini punya pilihan, membiarkannya bergulir, atau memutus mata rantai. Kemudian kita masuk ke lapisan yang lebih sensitif, korupsi lintas negara. Aliran dana dari luar negeri ke pejabat Indonesia. Meski tidak ditemukan publikasi formal yang spesifik menyebut pengusaha Cina, mengaku di pengadilan China bahwa dana korupsi juga diberikan kepada pejabat Indonesia di era sebelumnya. Kita belum menemukan sumber yang memverifikasi secara terbuka kalimat detail itu. Kita memiliki gambaran bahwa korupsi lintas negara tidak mustahil terjadi. Contoh nyata yang lebih kecil. Sebuah surat dari Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia kepada kementerian terkait mencatat kasus pemerasan oleh petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta International Airport terhadap warga negara Tiongkok yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar soal integritas sistem. Dengan kata lain, jika pada level pelayanan publik saja sudah muncul bukti praktek tak sehat, maka bukan tidak mungkin bahwa di level mega proyek dan pengadaan besar, jaringan dan aliran dana gelap telah tertanam dalam mekanisme sebelumnya. Dan inilah poinnya. Sang pemimpin bangsa sekarang didorong untuk bilang, kalau kau punya bukti, mari kita buka semua. Jangan sembunyi di balik kabinet atau proyek yang dikunci rapat. Gerbong rezim lama harus digeser, bukan hanya sekedar dipindah kursi. Sekarang kita ke aktor pentingnya, lembaga penegak hukum anti korupsi. Ini bukan hanya soal niat, tapi aksi nyata. Contoh, ada seruan dari Mahfud MD untuk agar pengadaan proyek kereta cepat diperiksa secara tuntas oleh KPK. Nah, disinilah momentumnya. Sang pemimpin bangsa perlu memastikan KPK mendapat jalan lebar, tidak ada intervensi politik. Karena jika lembaga anti korupsi dipinggirkan, maka gerbong rezim lama tidak akan pernah benar-benar digerakkan ke meja hijau. KPK di sini ibarat tukang derek yang siap menarik kereta tua penuh beban. Tapi kalau relnya licin atau lokomotifnya rusak, keretanya tetap mogok. Siapa yang bertanggung jawab jika mogok? Mari kita lihat skenario jika pemerintahan Prabowo gagal dalam mengusut dan memenjarakan koruptor terkait mega proyek rezim sebelumnya. Kepercayaan publik akan merosot tajam ketika janji bersih dan berani tak terwujud. Maka sang pemimpin bangsa akan dicap lemah atau terikat dengan rezim lama. Moral pemerintahan juga akan terbebani. Pemerintah yang naik dengan janji perubahan akan kehilangan legitimasi jika biarlah saja mentalitas mendominasi. Tidak hanya itu, warisan utang dan proyek gagal PUM
akan ikut menempel sebagai beban. Meskipun bukan rezim baru yang langsung membuat, namun rezim baru harus menanggungnya dan menjelaskannya kepada rakyat. Yang terakhir, efek domino ekonomi. Investor bisa menahan diri jika persepsi korupsi lama tak diusut tetap hidup. Bisa berdampak pada investasi. Bahkan rupiah atau keuangan negara pun sulit untuk berada dalam jangka menengah. Artinya, jika sang pemimpin bangsa memilih untuk berhenti menatap gerbong dan memilih untuk melanjutkan perjalanan bersama gerbong itu, maka roda pemerintahan baru bukan melaju ke depan, tapi hanya memutar di tempat yang sama. Dengan penumpang yang sama dan beban yang lebih berat. Sekarang sisi terangnya, jika pemerintahan berhasil memenjarakan koruptor dan menyita dana korupsi dari rezim sebelumnya, apa manfaat nyata bagi rakyat? Dana yang disita bisa dikembalikan sebagian untuk rakyat, misalnya pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang benar-benar selesai, bukan proyek pajangan, lalu efek jera bila para pelaku korupsi tahu akan ada konsekuensi nyata. Maka budaya korupsi bisa ditekan. Ini berdampak jangka panjang bagi efisiensi belanja negara. Legitimasi institusi pun makin kuat. Bila KPK dan lembaga hukum lain bekerja tanpa hambatan, maka rakyat akan merasa sistem ini dapat dipercaya. Bukan hanya panggung sandiwara. Beban utang yang harus ditanggung generasi berikutnya bisa lebih kecil. Karena jika mega proyek gagal ditangani dan dijelaskan, beban utang publik akan terus meningkat dan mengikis ruang fiskal untuk layanan publik. Juga demokrasi yang lebih sehat ketika pemerintahan baru mengusut rezim lama, bukan menutup mata. Maka ini memberi sinyal bahwa rakyat tidak akan dibodohi dua kali. Suara rakyat pun punya bobot. Bayangkan, rakyat naik kereta instan ke masa depan. Kalau gerbong lama yang penuh bocor dan karat ditinggal, maka perjalanan jadi mulus. Jika tidak, ya keliling-keliling di stasiun yang sama, sambil bayar tiket mahal. Di sini kami ajak Anda untuk ikut bersuara. Bukan sekedar menjadi penonton pasif, tapi rakyat yang aktif. Tuntut transparansi. Minta pemerintah dan lembaga anti korupsi untuk membuka data mega proyek, audit publik, dan hasil penyitaan dana korupsi. Dorong media dan channel independen untuk terus mengawasi. Bukan hanya berita pembangunan selesai, tapi juga apa hasilnya, apa yang dicapai, berapa jauh uang rakyat digunakan efektif. Tidak hanya itu, suarakan juga kepada wakil rakyat mulai dari DPR, DPD, dan pemerintah daerah bahwa mega proyek bukan hanya soal foto groundbreaking, tapi soal hasil yang bisa dirasakan oleh warga biasa. Gunakan hak Anda sebagai pemilih. Pastikan calon pejabat mempunyai rekam jejak anti korupsi dan komitmen nyata terhadap pengusutan rezim lama. Juga selalu ingatkan kepada pemimpin bangsa ini, jika Anda memilih perubahan, maka perubahan itu harus nyata. Tidak hanya jargon. Gerbong rezim lama harus dipindahkan ke meja hijau. Bukan hanya diganti catnya. Bayangkan kalau kita semua memegang megafon Pak Prabowo. Tarik gerbong itu. Jangan hanya mendorong sedikit dan bilang oke selesai. Suara rakyatlah yang akan menjadi lokomotifnya. Dua hal harapan dan catatan kritis. Pertama, harapan positif. Kita pastinya berharap pemerintahan ini benar-benar mempunyai keberanian bahwa sang pemimpin bangsa akan memilih untuk membongkar, bukan hanya menggeser, bahwa ia akan membuat rezim lama mempertanggungjawabkan, bukan hanya simbol-simbol. Jika itu terjadi, maka Indonesia bisa memasuki era baru. Era yang bukan hanya membangun mega infrastruktur, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Catatan kritisnya, jangan mau hanya menjadi pengamat pasif yang akhirnya berkata, "Oh ya, bagus ya," lalu melanjutkan hidup seperti biasa. Karena jika kita hanya berharap tanpa menuntut, maka perubahan akan jadi sekedar janji. Dan jika tidak ada sanksi nyata terhadap pelaku rezim lama, maka kita hanya mengubur masa lalu, bukan membenahinya. Mari kita lihat, apakah sang pemimpin bangsa ini bisa memilih jalur pahlawan atau jalur pengecut. Tidak hanya pemimpin, rakyat pun bisa memilih untuk tetap diam atau bersuara. Era baru bisa kita buka atau hanya menjadi ulang tahun warisan rezim lama. Kembali lagi, semua tergantung para penghuni bangsa itu sendiri. Jangan lupa like video ini, komen,
share, dan juga subscribe. Aktifkan notifikasi kalian lewat tombol lonceng untuk bisa terus ikuti video terbaru kami. Sampai jumpa di topik berikutnya. Wassalam.